warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada program linear ya. Setelah kemarin di video sebelumnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita selain menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita juga menyelesaikan sistem persamaan linear pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita lihat dulu, ini ada 3 contoh. Yang pertama, X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6, kemudian 4X kurangi 2Y lebih dari 8, lalu yang ketiga 3X tambah 3Y lebih dari sama dengan 9, dan 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 8 ya. Oke, kita selesaikan dulu nih yang pertama ya. Untuk yang pertama, yang pertama adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6 ya. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa ya. Di sini untuk X ya. Untuk X maka Y sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai X maka Y-nya harus sama dengan 0. Coba ya. X tambah 3Y sama dengan 6. Kita mencari X berarti Y-nya harus 0. Maka X tambah 3 dalam kurung 0, Y-nya 0 ya, sama dengan 6. Maka X tambah 0 sama dengan 6. X-nya 6. Ya, ketemu nih X-nya 6. Nah, untuk menentukan Y sama ya. Untuk Y maka kebalikannya, untuk Y maka X sama dengan 0 ya. Jadi untuk mencari Y maka X-nya harus sama dengan 0. Coba kita aplikasikan, substitusikan ke soalnya ya. Sama dengan 6 ya. Kita rubah dulu jadi persamaan ya. X-nya sama dengan 0 atau X-nya harus 0 karena kita mencari Y, maka X-nya jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka 0 tambah 3Y hasilnya 3Y sama dengan 6, maka Y-nya adalah 6 dibagi 3, berarti Y-nya berapa? 2 ya. Y-nya adalah 2. Nah, X-nya 6, Y-nya 2. Lalu kita gambar di diagram Kartesius ya. Oke, kita gambar di diagram Kartesius. Nah, oke, kita gambar ya. Yang atas Y, yang bawah X, tengahnya adalah 0 ya, atau titik pusatnya 0. Tadi X-nya berapa? Ini ya, X-nya 6. Berarti kita tulis 6. Bisa kalian tulis dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 boleh ya. Ibu langsung tulis aja 6. 6 di positif ada di X ya. Y-nya tadi 2 ya. Y-nya 2. Oke. X-nya 6, Y-nya adalah 2. Kemudian setelah ini kita beri garis ya. Tarik garis dari X ke Y ya. Tarik garis dari X ke Y atau dari Y ke X ya. Tarik garis yang memenuhi kedua garis ini ya. Oke. Nah, ya. Ini dia. Nah, ketemu nih, udah kita tarik garis, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya di mana ya? Karena di sini lihat soalnya adalah kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari ya, yang pertama kalau pakai sama dengan berarti garisnya tegas ya, bukan garis putus-putus. Nah, ini sudah memenuhi. Nah, ini adalah kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari sama dengan 6 berarti arsirannya mendekati ke 0 ya, atau menuju ke 0. Nah, kalau menuju ke 0 berarti arsirannya adalah ke sini. Nih ya. Ini arsiran kurang dari ya.
kurang dari itu menuju ke 0 atau mendekati ke 0 ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. DHP-nya adalah ke sini ya. Oke, itu untuk penyelesaian soal yang pertama ya. Nah, seperti ini ya diagram kartesiusnya atau grafiknya seperti ini. Nah, kita masuk ke soal yang kedua nih. Soal yang kedua itu adalah 4x dikurangi 2y lebih dari 8. Nah, kita cari dulu x dan y-nya. Tadi kata Ibu, untuk x ya, untuk x maka y sama dengan 0 ya. Maka y untuk x maka y sama dengan 0. Maka ketika 4x kurangi 2y sama dengan 8, kita rubah dulu jadi sama dengan, tadi kan y-nya harus 0. Maka 4x dikurangi 2 dikali 0, y-nya jadi 0 ya, 8. 4x 2 dikali 0, 0 ya. Oke. 2 dikali 0 adalah 0, oke. Sama dengan 8 ya. Sama dengan 8. Maka 4x sama dengan 8. X-nya berapa? X-nya 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. Oke, ketemu X-nya 2. Nah, kita cari Y-nya berapa ya. Nah, untuk mencari Y, maka kebalikannya. Untuk Y maka X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Kita substitusikan. X-nya sama dengan 0, sama dengan 8 ya. Tadi X-nya sama dengan 0, maka 4 dikali 0 dikurangi 2Y sama dengan 8. 4 dikali 0, 0 dikurangi 2Y sama dengan 8. 0 dikurangi 2Y sama dengan min 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 8 dibagi min 2. 8 dibagi min 2 itu adalah min 4 ya. Oke, ketemu nih. X-nya 2, Y-nya min 4. Kita tulis di sini. 2, min 4. Nah, kita gambar di bidang kartesius ya. Kita gambar di bidang kartesius. Nah, kita gambar di bidang kartesius. Ini Y, ini X ya. Berarti di bawah, karena di sini ada negatif, berarti di bawah min Y, yang sebelah kiri min X ya. Oke, kita lihat nih di tengah-tengah atau titik pusatnya adalah 0. Ini kan X, 2 ini X, X-nya 2, Y-nya min 4. X-nya 2 berarti di sini misalkan 2 ya. Y-nya min 4, kalau min 4 negatif berarti di bawah Y-nya ya. Di sini adalah min 4. Nah, setelah ini karena di sini adalah lebih besar tidak menggunakan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan berarti kita garisnya apa? Putus-putus ya. Berarti garisnya putus-putus. Nih. Nah, garisnya putus-putus. Nah, arsirannya kemana ya? Kalau untuk lebih besar sama dengan, lebih besar ini kan kalau tadi untuk lebih kecil sama dengan berarti arsirannya menuju ke 0 atau mendekati 0. Karena ini lebih besar maka arsirannya jauh atau menjauh dari 0 ya. Menjauh dari 0 berarti ke sini ya. Nah, arsirannya ke luar ya. Maka DHP-nya ada di sini, DHP. Ya, daerah himpunan penyelesaiannya ada di situ. Oke. Nah, itu ya untuk penyelesaian soal yang kedua. Coba kita selesaikan soal yang ketiga ya. Gampang ya. Nah, untuk soal yang ketiga ini agak berbeda dengan soal 1 dan 2, di mana 1 dan 2 itu menggunakan satu pertidaksamaan. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu ada 2 pertidaksamaan. Yang pertama 3x tambah 3y ya, kurang dari sama dengan 9 ya. Coba kita lihat lagi ya. Tadi soalnya apa ya? Oh, lebih dari sama dengan 9. Oke. Lebih dari sama dengan 9. Nah, lebih dari sama dengan 9, lalu 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini ya pertidaksamannya ada 2. Berarti kita harus cari satu-satu nih. Oke? Kita harus cari satu-satu.
Yang pertama kita cari dulu yang untuk 3x tambah 3y lebih dari sama dengan 9. Ingat untuk x ya. Untuk x maka y sama dengan 0 ya. Coba kita aplikasikan 3x tambah 3y sama dengan 9. Y-nya yang 0, maka 3x tambah 3 kali 0 sama dengan 9 ya. 3x sama dengan 3x tambah 0. Nah, tambah 0 sama dengan 9. 3x tambah 0, 3x sama dengan 9. Maka x-nya adalah 9 atau dibagi 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3 ya. Nah, ini x-nya. Lalu untuk y. Nah, untuk y berarti kebalikan. Untuk y maka x sama dengan 0. Kita aplikasikan ke yang pertama ya. 3x tambah 3y lebih besar sama dengan 0. Maka kita rubah dulu jadi persamaan. Sekarang kita nyari y. Kalau nyari y berarti x-nya yang 0. 3 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 0. Sama dengan 9 ya. Nah, 0, 3 kali 0, 0 tambah 3y sama dengan 9. Nah, 0 tambah 3y berarti 3y sama dengan 9. Maka y-nya adalah 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? 3. Ya, oke. Untuk yang pertama, x-nya 3, y-nya 3. Nah, ini yang pertama ya. X-nya 3, y-nya 3. Nah, kita belum menggambar garisnya dulu ya. Kita cari dulu yang kedua. Yang kedua yang ini ya. Kita cari dulu yang kedua yang 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8 dulu ya. Nah, oke. Kita cari dulu yang 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8. Ya, seperti biasa. Untuk x maka y sama dengan 0 ya. Maka kita aplikasikan 2x tambah 4y sama dengan 8. Tadi y-nya yang 0 karena kita mencari x, maka 2x tambah 4 dikali 0 sama dengan 8. 2x ditambah 4 dikali 0, 0 sama dengan 8. 2x tambah 0, 2x sama dengan 8. X-nya berapa? X-nya 8 dibagi 2. Maka x-nya adalah 4. Ketemu nih. Sekarang untuk mencari y ya. Untuk y maka x sama dengan 0 ya. Kita sekarang cari y. Coba aplikasikan ke soal 4y sama dengan 8. Sekarang x-nya yang dijadikan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 4x sama dengan 8. 2 dikali 0, 0 ditambah 4x sama dengan 8. 0 ditambah 4y, maaf 4y ya, sama dengan 8. Maka y-nya adalah 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. Nah, maka y-nya 2. Berarti titik yang kedua untuk 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8 adalah 4,2. Nah, yang tadi 3,3, yang sekarang 4,2. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita gambar grafiknya. Selanjutnya, kita gambar grafiknya ya. Ingat, kita gambar dulu kartesiusnya. Nah, ini ya. Ini y, kemudian ini x ya. Nah, kalau yang tadi di awal itu titiknya 3,3 ya. 3,3. Berarti misalkan di sini 3, di sini 3 ya. Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis dari 3 dan 3,3 ini. Nah, ini ya, untuk 3,3 ya. Lalu yang kedua itu adalah 4,2. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2 ya. Nah, kita tarik garis kembali untuk untuk persamaan 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8, itu adalah x-nya 4 dan y-nya adalah 2. Ya, kita tarik garis kembali. Nah, seperti ini ya. Oke.
Tadi yang awal, yang 3,3 ini, tandanya adalah lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Kalau menggunakan sama dengan berarti garisnya tegas. Lalu kalau lebih dari itu berarti arsirannya menjauh dari 0 ya. Berarti keluar ya. Sini. Yang 3,3 yang awal ya. Yang tadi kita cari di awal ya. Lalu yang 4,2 yang ini, yang 4,2 ini adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari berarti dia mendekat ke 0 atau menuju ke 0 arsirannya ya. Nih. Nah, ya. Berarti daerah yang terkena arsiran kedua garis yang mana? Coba lihat, yang paling banyak atau yang paling kotor adalah daerah yang ini ya, kelihatan kan? Antara 3 dan 4 ya. Daerah yang terkena dua garis ya. Daerah yang terkena dua garis, maka yang ini daerahnya. Nih, yang ini ya. Daerah himpunan penyelesaian. Oke. Daerah yang terkena kedua garis, berarti yang ini. Yang terlihat kotor ya. Nah, seperti itu ya untuk penyelesaian SPTLDP yang menggunakan 2/3 ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.